Buat kamu yang sekarang kelas 9, ada kabar baru nih buat tahun 2026 nanti. Namanya Tes Kemampuan Akademik atau disingkat TKA. Nah, pasti udah dengar macam-macam soal ini kan? Daripada bingung, yuk kita bedah tuntas bareng-bareng apa sih TKA itu dan apa gunanya buat kamu. Wajib nggak sih? Terus ngaruh ke kelulusan apa enggak? Tenang-tenang, semua rasa penasaran kamu itu bakal kita kupas tuntas sekarang juga. Kita mulai dari yang paling sering ditanyain. Oke, pertama-tama kita luruskan dulu ya miskonsepsi yang paling besar. Coba lihat deh, banyak yang ngira TKA ini ujian penentu kelulusan. Padahal faktanya TKA itu bukan penentu kelulusan sama sekali. Jadi buang jauh-jauh rasa paniknya. Anggap aja ini kayak cermin buat ngelihat kemampuan kita. Pokoknya ini tuh tes yang santai, low stakes. Terus TKA itu sebenarnya apa? Gampangnya gini, TKA itu tes standar buat mengukur jagonya kamu di 2 mata pelajaran kunci, bahasa Indonesia dan matematika. Tujuannya cuma satu, ngasih kamu semacam peta yang jelas, nunjukin mana kekuatan kamu dan mana area yang mungkin perlu diasah lagi. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa itu TK? Dan yang lebih penting, apa yang bukan TK? Nah, biar gampang ingatnya, ada beberapa poin utama. Pertama, tes ini opsional. Kamu bebas mau ikut atau enggak. Kedua, dan ini yang paling penting, hasilnya tidak akan menentukan kelulusan kamu. Tes ini murni buat ngukur skill bahasa Indonesia dan matematika, yang hasilnya nanti jadi peta kompetensi buat dirimu sendiri. Sekarang, bagian 2. Kenapa TKA ini penting? Mungkin kamu mikir, kalau nggak wajib, ngapain ikut? Eits, jangan salah. Ternyata keuntungannya banyak banget loh. Jadi, apa aja untungnya? 1, kamu bakal dapat rapor pribadi yang detail soal kemampuanmu. Jadi tahu mana yang udah jago, mana yang perlu latihan lagi. 2, nah ini nih yang paling konkret, skor TKA kamu bisa dipakai buat daftar SMA atau SMK lewat jalur prestasi. Ini kesempatan emas. Plus, kamu juga jadi bisa lihat kemampuanmu dibandingin sama siswa lain se-Indonesia. Dan semangatnya juga asyik banget loh. Pesan resminya itu, mari sukseskan TKA dengan jujur dan gembira. Jadi pesannya jelas ya, hadapi TKA ini dengan santai, jujur, dan senang-senang aja. Nggak perlu tegang. Lanjut ke bagian 3, jadwal TKA. Oke, sekarang kita ngomongin tanggal-tanggal pentingnya. Wajib dicatat nih, biar nggak kelewat. Oh iya, kamu juga nggak sendirian kok. Bayangin, ada sekitar 3,2 juta siswa lain di seluruh Indonesia yang juga diperkirakan bakal ikutan. Keren kan? Jadi kayak satu angkatan nasional yang lagi sama-sama memetakan kemampuannya. Nah, ini dia tanggal-tanggal mainnya. Coba di-screenshot ya. Pendaftaran dibuka dari Januari sampai akhir Februari. Terus di bulan Maret ada gladi bersih buat latihan. Tes utamanya sendiri akan berlangsung di bulan April, dan hasilnya diumumin akhir Mei. Pas banget kan waktunya buat persiapan daftar SMA atau SMK? Nah, ada satu hal lagi yang keren banget dari TKA. Tes ini tuh nyambung sama asesmen nasional. Artinya apa? Kamu cukup ikut satu tes, tapi hasilnya itu dapat 2. Satu buat kamu pribadi, satu lagi buat sekolahmu. Biar lebih jelas, coba lihat perbandingannya. Jadi, skor TKA kamu itu bakal jadi sertifikat pribadi yang bisa kamu pakai buat daftar sekolah. Nah, di saat yang sama, partisipasi kamu itu juga ngasih data buat sekolah yang jadi bahan perbaikan buat mereka. Efisien banget kan? Oke, kita masuk bagian 4. Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara siap-siapnya? Nah, dengerin baik-baik, karena bagian terbaiknya adalah semua alat persiapannya sudah disediain dan gratis. Betul, kamu nggak perlu pusing-pusing ikut bimbel mahal atau beli buku yang macam-macam. Pemerintah udah nyiapin platform online gratis supaya kamu bisa latihan dan belajar dari mana aja, kapan aja. Ini dia resepnya. Ada 3 langkah gampang yang bisa langsung kamu coba. Pertama, jajal dulu simulasinya di platform Ayo Coba TKA. Kedua, jelajahi materi belajar yang seru di ruang murid. Dan ketiga, perluas wawasan kamu dengan baca buku-buku digital gratis di CB, semuanya resmi dari pemerintah. Langkah pertama, ayo coba TKA. Ini wajib banget kamu coba. Kenapa? Soalnya di sini kamu bisa ngerasain langsung gimana sih tesnya nanti. Ada 30 contoh soal per mata pelajaran, tampilannya juga dibuat mirip banget sama tes aslinya. Ini cara paling jitu buat bikin kamu lebih pede dan gak grogi pas hari H. Selanjutnya, ada ruang murid
Anggap aja ini kayak taman bermain buat belajar. Isinya macam-macam. Ada video belajar yang interaktif, ada laboratorium virtual, bahkan ada game edukasi. Semua ini dirancang biar kamu bisa ngasah logika matematika dan pemahaman bacaan dengan cara yang seru. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Tesnya udah beres, hasilnya udah keluar. Terus gimana? Yuk kita bahas apa arti skormu dan langkah apa yang bisa kamu ambil selanjutnya. Nanti kamu bakal dapat yang namanya sertifikat hasil TKA. Ini dokumen resmi loh, bukti kerja keras kamu. Isinya skor kamu di bahasa Indonesia dan matematika. Dokumen ini penting banget, jadi simpan baik-baik ya. Karena ini bisa jadi tiket emas kamu buat daftar SMA atau SMK impian lewat jalur prestasi. Dan yang paling penting untuk diingat ya, skor TKA ini bukan buat ngejudge kamu. Bukan label pintar atau kurang pintar, sama sekali bukan. Anggap aja skor ini kayak titik di GPS yang nunjukin posisimu sekarang. Dengan tahu posisimu, kamu jadi bisa ngerencanain rute terbaik buat perjalanan belajarmu ke depan. Jadi, pertanyaan pamungkasnya bukan berapa ya skor TKA aku nanti, tapi lebih ke, setelah dapat hasilnya, aku mau ngapain dengan informasi ini? Skor ini ngasih kamu potret kemampuanmu saat ini. Nah, sekarang giliran kamu yang menentukan gimana cara kamu mau pakai potret itu untuk melukis masa depanmu yang lebih cerah.